Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Jangan Salah Arah. Di channel Ahmad Nur Hidayat, seperti biasa kita akan membahas isu-isu terhangat dan terpanas saat ini. Dan seperti biasa, pada topik kali ini kita akan selalu ditemani oleh narasumber tetap kita, itu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur, gimana Bang? Udah siap Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bro Eko. Kita JSA nih ya, rutin ya sekarang ya. Ya, kemarin kita absen ya karena berbagai hal. Oh iya, kita absen. Oke, baik. Ya, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sidang keputusan tentang gugatan kita di WTO ya mengenai minyak kelapa sawit, di mana minyak kelapa sawit dari Indonesia ya, produk-produk minyaknya dan turunannya itu dilarang untuk diekspor ke Uni Eropa. Nah, ini tentunya dengan gugatan nomor DS 539 kalau nggak salah ya. Indonesia menggugat Uni Eropa di WTO. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu cuplikan video. Host barangkali bisa menampilkan videonya. Pemerintah Indonesia melalui perutusan tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss secara resmi telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Gugatan ini diajukan atas kebijakan Renewable Energy Directive, RED II, dan Delegated Regulation yang dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan keputusan ini dilakukan setelah melalui kajian ilmiah serta konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya. Indonesia telah mengirimkan request consultation pada 9 Desember lalu kepada Uni Eropa sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Menurut Agus, gugatan itu dilayangkan sebagai bukti keseriusan pemerintah melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia. Seperti diketahui melalui kebijakan RED II, Uni Eropa mewajibkan penggunaan bahan bakar berasal dari energi yang dapat diperbaharui mulai 2020 hingga tahun 2030. Dan Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED II mengkategorikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas energi yang tidak dapat diperbaharui karena memiliki indirect land use change berisiko tinggi. Ya baik, itulah tadi cuplikan dari cuplikan mengenai pelarangan ya, mengenai RED II ya. Jadi ini untuk minyak kelapa sawit dilarang karena ada istilahnya resiko yang tinggi akibat alih fungsi lahan ya. Tentunya Indonesia itu dianggapnya ada deforestasi, artinya pembabatan hutan ya, pembukaan lahan untuk dijadikan lahan kelapa sawit, dan ini menjadi halangan untuk masuk mengekspor minyak sawit dan turunannya ke Uni Eropa. Dan apakah ini fair dan tidak fair, dan bagaimana kenyataannya, dan apakah memang ini sesuatu yang sangat beresiko besar dengan pembukaan lahan ini, karena kita tahu bahwa segala macam pembangunan selalu ada resiko ya. Mungkin tambang juga sama ya, tambang nikel, tambang apapun, termasuk Freeport sendiri itu kan ada lahan hutan yang dibabat ya, dijadikan lahan tambang begitu. Tapi untuk produk-produk itu kayaknya diterima-terima saja di negara tersebut begitu. Bagaimana Bang menanggapi ini Bang? Apakah gugatan ini kemungkinannya ada harapan atau tidak, dan kira-kira masa depannya bagaimana Bang? Makasih Bro Eko ya. Kita bahas mengenai isu yang cukup strategis ya tentang sawit kita ya. Kita tahu bahwa kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Bayangkan ya Bro Eko, kita sudah mengalahkan Malaysia sekitar tahun 2004 ya. Awalnya memang Malaysia, tetapi kalau lihat dari jumlah lahannya, produktivitasnya, tentunya Malaysia hanya satu semenanjung ya. Kita kan berpulau-pulau, ribuan, puluhan ribu pulau.
ya yang ditanami minyak sawit, kelapa sawit ya. Tentunya sawit ini karena sudah banyak ya industri turunannya, terutama juga bisa bersaing di pasar Eropa dengan minyak nabati lainnya, terutama dari minyak nabati bunga matahari, ya. Sawit ini tentunya banyak dicemburui oleh negara lain, ya. Salah satu yang kita lihat adalah misalkan ada kebijakan Uni Eropa melarang produk minyak sawit Indonesia masuk wilayah Uni Eropa dengan alasan bahwa minyak sawit Indonesia tidak mengikuti RED 2 ya, Renewable Energy Directive 2, di mana di situ diatur satu ketentuan bahwa yang namanya produk-produk pertanian tidak boleh mempekerjakan child labor ya, tidak boleh merusak lingkungan, kemudian membunuh satwa-satwa dan fauna keanekaragaman di hutan itu ya. Termasuk mereka menuduh bahwa minyak sawit Indonesia ini menjadi besar karena hasil dari deforestasi ya, deforestasi. Mengingat industri minyak sawit ini sangat besar dan menjadi terbesar di dunia, tentu saja kehadiran minyak sawit kita ini mengancam keberadaan minyak nabati di Uni Eropa ya, khususnya adalah bunga matahari. Ya. Dan ternyata turunan dari minyak sawit ini ya, selain digunakan untuk minyak goreng, biodiesel, ya bisa digunakan juga bioaftur. Ya, nah, yang menjadi masalah ini sekarang ini ada kebijakan bahwa aftur-aftur yang berasal dari minyak sawit ini dilarang dipasarkan di Uni Eropa. Nah, tentunya ini Indonesia menilai satu kebijakan yang sangat-sangat diskriminasi ya. Oleh karena itu Indonesia, ingat ya, RED 2 ini adalah produknya Parlemen Uni Eropa. Kita kan nggak bisa menggugat ya, negara lain nggak boleh menggugat parlemen negara lain ya kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengajukan satu gugatan ke WTO ya, World Trade Organization ya, Organisasi Perdagangan Dunia, dan di situ kita sudah menggugat dengan kasus nomor DS 593. Yang kabar baiknya DS 593 ini akan diputuskan di bulan November ini. Nah, ini kita apakah bersamaan atau kejadiannya yang spontan atau direncanakan, ternyata bulan November ini juga kita menyelenggarakan KTT G20 yang kita menjadi tuan rumah. Dan G20 juga anggotanya adalah Uni Eropa. Nah, disinilah sebetulnya kemampuan kita, harusnya kita bisa berdiplomasi ya secara strategis, secara cerdas. Sebelum KTT G20 berlangsung, harusnya kita bisa punya nilai tawar yang tinggi ya terhadap kebijakan di Uni Eropa, khususnya adalah terkait dengan RED 2. Ya, saya kira ini ada satu skenario ya, kalau seandainya gugatan kita menang, berarti Indonesia ya sawitnya bisa masuk di pasar Uni Eropa, terutama aftur dan biofuel, biodiesel. Uni Eropa kalau kita menang harus mematuhi keputusan dari WTO tersebut. Meskipun Uni Eropa punya ya kemungkinan dia akan ajukan banding, tapi banding itu akhirnya masuk ke wilayah hukum yang void ya, di mana Indonesia juga tidak bisa menggunakan WTO untuk membatalkan larangan RED 2 di Parlemen Uni Eropa. Nah, kecuali jika Uni Eropa mengajukan banding dengan arbitrase ad hoc, maka Indonesia memiliki pengaruh dengan Uni Eropa dalam langkah-langkah minyak sawit berikutnya, ya, termasuk misalkan peraturan deforestasi, ya, yang juga sudah dikeluarkan oleh Uni Eropa, ya, bahwa di dalam peraturan deforestasi Uni Eropa adalah bahwa semua produk-produk nabati yang berasal dari menebang hutan itu tidak boleh masuk di kawasan Uni Eropa. Nah, ini memang agak aneh ya kebijakan ini ya. Apakah Uni Eropa mau yang tadinya hutan sampai hari kiamat tetap hutan gitu,
Artinya masyarakat yang ada di sekitar hutan ini tetap menjadi orang hutan turun-menurun. Bapaknya orang hutan, anaknya orang hutan, cucu-cucunya juga orang hutan gitu ya. Atau ini adalah akal-akalan dari Uni Eropa saja untuk melarang sawit. Ya, karena sawit ini ternyata cukup menjadi game changer ya buat bahan bakar fosil ya. Nah, bagaimana kalau Indonesia kalah? Kalau Indonesia kalah dalam gugatan DS 593 ya, kemungkinan Indonesia akan mengajukan banding atas keputusan WTO tersebut dengan menggunakan arbitrase ad hoc dan membawa Uni Eropa ke meja perundingan selanjutnya ya. Memang harus diingat ya bahwa kita perlu melakukan apa istilahnya bargaining ya, dengan juga mengajak negara-negara penghasil sawit. Ada Malaysia, ya ada di Afrika, di Brazil ya, meskipun mereka bukan yang terbesar, tetapi mereka bisa diajak untuk bernegosiasi karena yang dilarang ini kan tentunya bukan hanya yang berasal dari Indonesia, tapi semua produk yang berasal dari minyak sawit, dan minyak sawit ini kan yang udah di seluruh dunia. Jadi kita seharusnya bisa melakukan satu pendekatan bersama dengan negara-negara lain untuk menekan Uni Eropa. Nah, ada hal lain yang ingin saya sampaikan, Bro Eko, yaitu daripada kita sebenarnya ini kan adalah perang dagang saja. Ada yang terancam, ada yang merasa akan bisnisnya tutup dan akan merugi, makanya mereka melakukan lobby-lobby ke parlemennya untuk melindungi bisnis mereka. Sementara ya minyak dari matahari itu mereka nggak bisa memproduksi banyak karena lahannya terbatas. Jadi harusnya kita ini sebagai negara ya ini bisa melakukan win-win solutions buat mereka. Ya, kita harus menampilkan satu minyak sawit Indonesia ini harus ditampilkan sebagai minyak sawit yang friendly, yang mau berkawan dengan siapapun gitu. Termasuk dengan pengusaha minyak nabati dari bunga matahari di Eropa. Kita bisa berkawan misalkan ini mereka bisa mendapatkan bahan baku minyak sawit misalkan dari kita, dan mereka bersama-sama kita joint venture untuk membuat industri hilirisasi misalkan. Entah di Indonesia atau di Eropa, yang intinya nanti akan dipasarkan kembali di Eropa. Kan ini kan model win-win solution ya, di mana kalau dalam bisnis, kalau kita melakukan pendekatan win-lose, yang ada adalah bukannya 1-0, tapi 0-0. Semuanya akan kalah gitu. Ini ada rule of thumb dalam bisnis, daripada kita melakukan apa istilahnya permainan yang berbahaya, lebih baik kita melakukan satu kompromi yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Ya, saya kira kita bisa menyarankan bahwa kita harus memainkan satu game yang disebut dengan win-win game. Ya, semuanya menang. Semuanya akan mendapatkan untung, semuanya akan bahagia, dan pada akhirnya produk-produk minyak sawit di Indonesia bisa dipasarkan di Uni Eropa, dan dunia menikmati produk-produk minyak sawit secara global, terjangkau, dan juga murah. Itu harapan kita. Demikian. Hal Bang, ini kan dengan polemik ya, konflik Rusia, Ukraina dan sebagainya itu berpengaruh kepada berkurangnya pasokan ya, suplai bahan bakar begitu kan, BBM. Nah, bukankah sawit ini menjadi berpeluang untuk dilirik begitu Bang? Sehingga apa istilahnya memperbesar peluang Indonesia untuk menang begitu dalam gugatan ini. Gimana Bang? Feeling saya ya, karena kita ini juga punya pengalaman ya dalam berkonflik dengan Uni Eropa di WTO. Ya, selama perjalanan terakhir ini sih kita selalu menang, Bro Eko. Karena memang yang dilarang oleh Uni Eropa itu sangat diskriminatif, melanggar prinsip-prinsip WTO. Ya, nah, sehingga saya kira kita pun ya, saya optimis Indonesia pun akan menang dalam melakukan gugatan di WTO. Tapi keep in mind, selama akar masalahnya belum tuntas, ya, maka kita sulit untuk mengatakan perang ini akan berakhir dengan keputusan legal. Tidak. Ya, perang ini akan terus berlangsung karena belum ketemu satu equilibrium ya di antara para pihak ya. Ini saya tampilkan ya, ini
Kontestinya ini bukan slide saya, tapi salah satu staf ahli dari Menko Perekonomian. Ya, di sini disebutkan bahwa perang dagang Indonesia dengan Uni Eropa kelihatannya meskipun kita menang di gugatan WTO Red 2 ini, ya kelihatannya perang dagang tetap akan berlanjut karena akar masalahnya tidak bisa kita selesaikan. Apa sih akar masalahnya? Tadi yang saya katakan. Ini ada kelompok pengusaha di Uni Eropa yang merasa terancam dengan adanya minyak sawit Indonesia. Karena dia pertama jumlah yang ditawarkan Indonesia bisa jauh lebih besar. Yang kedua adalah karena ini adalah minyak nabati yang renewable, yang dapat diperbarui. Ya, sehingga tidak menimbulkan adanya apa istilahnya gangguan lingkungan yang dahsyat ya dibandingkan dengan fossil fuel. Nah, di sini kita lihat bahwa memang ini nggak akan terhindari, ya. Meskipun kita melakukan apa saja, pasti ada keputusan Parlemen Uni Eropa yang menghalang-halangi sawit kita masuk ke mereka. Ya, entah itu faktor child labor, ya faktor beraneka ragam hayati, juga faktor deforestasi yang kita dituduh telah membabat hutan untuk menanami sawit. Meskipun kalau dalam terminologi ilmu lingkungan, selama itu tetap ditanami pohon, itu tetap menjadi paru-paru dunia. Tapi kalangan lingkungan mengatakan, ya tapi kan binatangnya jadi cuma satu jenis atau malah hilang. Ya, keberaneka-ragaman hayati di situ pada hilang gitu. Nah, itu yang digugat juga. Tapi saya kira alasannya gugatnya itu gugat ya asal pokoknya dilarang aja. Lama-lama tidak logis dan akhirnya kita bisa artikan ini adalah satu kebijakan yang diskriminasi terhadap Indonesia. Saya kira itu. Saya kira udah cukup. Dan pemirsa jangan lupa untuk berpartisipasi dengan topik yang kita bicarakan hari ini. Tinggal berikan komentar di bawah ya. Dan semoga ini menjadi bahan diskursus yang baik untuk bisa membawa Indonesia ini lebih baik lagi. Ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Dan kita akan terus bahas topik-topik isu-isu terhangat yang kita bahas secara jernih. Bang Matur, terima kasih atas pencerahannya. Kita jumpa lagi di topik yang akan datang. Sama-sama, Bro Eko. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan lain. Oke, baik. Itu bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.